Menanggapi atau mencoba menanggapi pernyataan yang tentunya dilontarkan oleh Presiden kita, Presiden Joko Widodo, yang melihat bahwa likuiditas perekonomian kita atau peredaran uang kita tengah menuju kekeringan atau menuju kering. Apakah memang dan juga bisa diceritakan dari Anda sebetulnya bagaimana gambaran dari kondisi likuiditas khususnya di perbankan atau sektor perbankan? Silakan Pak Bajaran. Ya, terima kasih Mas Bram. Berkaitan dengan likuiditas ini, sebetulnya secara garis besar kita yang harus kita lihat bahwa industri perbankan nasional ini masih tetap solid dan resilient. Tercatat bahwa profitability atau ROA masih di level 2,73% dan capital adequacy ratios di level 27,48%. Dan fungsi intermediasi perbankan tetap terjaga, di mana pertumbuhan kredit pembiayaan terakhir itu sudah mencapai 8,99%. Ini tetap meningkat dibandingkan September 2023 yang hanya mencapai 8,96% year on year. Nah, pertumbuhan tertinggi masih di pembiayaan untuk kredit investasi sebesar 10,22% year on year. Berkaitan dengan likuiditas, pertumbuhan DPK per Oktober 2023 ini sebesar 3,43%. Jadi kalau misalnya dilihat dari sisi ALDPK, memang konteksnya ada ALNCD itu konteksnya memang ada kenaikan sekarang 117,29%, ALDPK itu di 26,36%, naik dari posisi September 25,83%. Tapi seperti saya sampaikan tadi, memang yang menjadi yang patut digarisbawahi adalah memang pertumbuhan pembiayaan atau kredit ini lebih tinggi dari pertumbuhan dana pihak ketiga. Nah, kalau kita kembali misalnya melihat likuiditas secara makro, memang tetap memadai. Ada kontraksi sedikit likuiditas akibat lelang instrumen keuangan, dan memang itu perlu diperhatikan sejalan dengan masih tingginya demand terkait dengan kredit itu sendiri. Dan kalau kita melihat datanya, perlambatan DPK ini memang baru terjadi di Oktober 2023. Di September itu masih di level 6%, dan ini mungkin berkaitan juga dengan beberapa operasi pasar yang dilakukan oleh otoritas, ya tadi sudah disebutkan SRBI, SUVBI. Di awal memang ini berkaitan dengan bagaimana bisa mengattract US dollar ataupun tadi offshore investor itu sendiri untuk masuk. Tapi memang dalam kenyataannya di awal SRBI ini lebih banyak menarik appetite dari onshore itu sendiri. Nah, dalam konteks kepemilikan surat berharga, tadi memang dalam konteks sampai dengan data 28 November, kepemilikan SBN domestik itu ada peningkatan sebetulnya untuk non-resident 14,8% dari periode sebelumnya 14,66%. Kalau berkaitan dengan perbankan, untuk bank konvensional dibandingkan Januari, sebetulnya kepemilikan surat berharga ini menurun dari 31,79% ke 26,55%. Dan dari Agustus sampai September, kita melihat memang transaksi ini terutama berkaitan dengan volatility, kita memang sedikit kena di saham, di mana ada aksi jual. Surat berharga sempat ada aksi jual di Agustus dan berlanjut sampai dengan at least sampai dengan 19 Oktober, rebound sedikit di Oktober tengah sampai dengan awal November. Jadi memang konteksnya ini mau tidak mau kita tidak bisa menghilangkan kenyataan bahwa apa yang terjadi di luar berkaitan dengan pengetatan likuiditas terutama dolar sebetulnya berkaitan dengan kebijakan moneter Fed ini mempengaruhi Indonesia, dan mau tidak mau juga volatility di pasar global ini juga mempengaruhi likuiditas di dalam negeri. Dan memang dalam konteks ini lebih kepada masih tingginya demand pembiayaan ataupun kredit yang tidak disertai dengan ataupun diselaraskan dengan tadi pertumbuhan DPK yang selaras. Memang konteksnya kalau gitu memang dari sisi ini perbankan perlu juga melakukan rekalibrasi dari likuiditas yang dimiliki,
untuk perbankan-perbankan yang size ataupun perbankan KBMI 1, KBMI besar misalnya, bank-bank dengan modal besar, dengan tabungan besar, DPK besar, saya rasa tidak memiliki isu yang serius. Memang ada sedikit tekanan lebih lanjut kepada bank-bank kecil, di mana memang secara apa namanya, kasa ini relatifly terbatas. Nah, memang selain itu kita juga melihat bahwa dalam konteks ini efeknya juga ada ke perbankan dengan pertumbuhan pembiayaan atau kredit yang lebih tinggi, tapi tidak disertai dengan pertumbuhan DPK yang selaras. Efek sampingnya juga akan terlihat di mana perbankan akan selektif untuk booking pembiayaan besar. Jadi dari demand-nya dari sisi korporasi, dari sisi komersial masih relatively strong, tetapi memang dari sisi DPK ataupun ketersediaan alat untuk disalurkan ini relatively ya harus diseleksi lebih lanjut, karena Baik. memang tidak bisa dipenuhi demand-nya semuanya. Oke, baik Pak Banjaran, kita masih stay di topik awal begitu ya. Apakah dari kondisi yang ada saat ini dapat diartikan juga perbankan konvensional khususnya masih lebih tertarik untuk menyalurkan atau melikuidasi dananya ke SBN, ke SVBI dan juga ke SRBI dibandingkan ke sektor real langsung? Kalau dari data Januari sih seperti saya sampaikan lagi, kalau kepemilikan di SBN perbankan itu sudah turun dari 31% ke 26,55%. Ada peningkatan malah sebetulnya dari industri asuransi dan retail, ada peningkatan juga. Kita juga melihat sebetulnya posisi offshore ini relatively masih cukup baik ya, sedikit penurunan. Memang dalam konteks kemarin berkaitan dengan pengelolaan likuiditas, kita berbicara berkaitan dengan attractiveness dari SRBI itu sendiri. Kemarin memang yang mendapatkan sambutan dari perbankan, terutama mungkin institusi dalam negeri. Nah, ini mungkin yang perlu dilihat lagi, apakah ini berkaitan dengan apa namanya, keahlian di beberapa bank, karena kita tidak bisa menjustify semuanya bahwa memang bank ini relatifly menghindari pembiayaan, tapi kembali lagi tadi dalam konteks ketidakpastian global ini dan memang beberapa outlook disampaikan ada sedikit mungkin koreksi adjustment terkait dengan prospek tahun depan. Saya rasa juga ada sedikit efeknya, dampaknya untuk bagaimana bisa lebih selektif memberikan pembiayaan. Jadi memang ini dua sisi, pertumbuhan demand-nya tinggi, DPK, pertumbuhan DPK-nya itu masih di bawahnya, and at the same time dengan beberapa outlook yang terutama outlook global, higher for longer, geopolitik, ini mau tidak mau juga menjadi salah satu alasan perbankan ini selektif di beberapa industri. Kalau boleh saya mengelaborasi lebih lanjut, jadi kalau kita lihat dalam konteks perbankan, walaupun memang resiko kredit atau resiko pembiayaan itu menurun, beberapa sektor utama ini masih memiliki profil risiko cukup tinggi. Di data terakhir yang kami miliki, untuk sektor yang proporsinya lumayan dominan di perbankan, yaitu perdagangan besar dan industri pengolahan, yang dimana itu total bisa mengakui sekitar 30% dari total kredit atau pembiayaan dari perbankan, NPL-nya ini di atas 3,5%. Dan ini mungkin yang tadi peningkatan dari resiko, profil resiko ini yang menjadi, saya sampaikan tadi, menjadi salah satu indikator dari apakah perbankan memiliki cukup positive view berkaitan dengan arah perekonomian, termasuk juga konstruksi, di mana memang secara totalan sedikit di bawah 3,5%, dan memang ini yang sebetulnya di luar konteks tadi ada peningkatan profil risiko yang membuat perbankan perlu juga selektif untuk memastikan kualitas pembiayaan dan kreditnya ini tetap terjaga. Seperti itu. Oke.